Ya perlu diremedi aja, nggak masalah, dapat nilai berapa aja itu kan oke. Apalagi kalau misalnya selama ini nilainya sudah bagus, sudah 7, sudah 8, sudah punya track record yang baik, tapi tiba-tiba ada satu ujian yang kemudian nilainya jeblok, nilainya 2, nilainya minus, kemarin di MK itu kalau saya boleh kasih nilai, kalau saya sendiri ya, bukan Pak Ganjar ya, peristiwa MK-MK dan MK kemarin itu nilainya bahkan mungkin itu 2 atau 2,5 itu nilainya. Jadi kalau itu ditambah dengan dirata-rata dengan nilai penegakan hukum yang selama ini terjadi, yang sudah baik, kalau dirata-rata dengan peristiwa MK kemarin ya ketemunya 5 itu. Maka ya udah nggak apa-apalah, memang itu kita melihat situasi itu, hari ini saya rasa demokrasi di negeri ini sedang banyak diuji dan banyak anak-anak muda, orang-orang yang sudah mulai berbicara, kita ingat bahwa MK itu adalah satu produk dari reformasi, anak kandung reformasi, sama dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Kalau satu anak kandung ini dicederai, yang lain-lain pasti punya potensi seperti itu. Maka keresahan Pak Ganjar itu jadi sesuatu yang berarti. Saya rasa itu menjadi sebuah pengingat saja, bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang buruk, tapi Pak Ganjar punya keingatan untuk kemudian mengingatkan banyak orang untuk lebih berhati-hati dengan situasi itu. Saya rasa itu. Ya, kita nggak ngerti sakit hati lah ya, karena kita bicara politik itu adalah politik prinsip, politik gagasan, politik value, politik nilai, dan itulah yang dipegang Pak Ganjar selama ini sejak menjadi pertama kali menjadi politisi sebagai anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah, dan hari ini menjadi calon presiden. Maka value itu yang dipertahankan. Kita tidak bicara tentang perasaan saja, tapi dalam perasaan itu muncul karena ada nilai dan prinsip. Maka hari ini itulah yang kita konsisten sampaikan dan lakukan. Ya enggak dong, kita dalam bicara tentang di pemerintahan membangun negeri ke depan, dengan siapapun yang punya niat baik untuk negeri kita akan lakukan. Tapi kalau kemudian semua manusia itu punya potensi untuk kemudian berbuat hal-hal yang di luar kendalinya. Oleh karena itu kita ingin ingatkan agar demokrasi ini tetap sehat, tetap baik, tidak hanya pada Pak Jokowi tapi pada semua orang. Karena dalam kekuasaan itu memang banyak ujian pada setiap orang. Dan termasuk untuk Pak Ganjar sendiri yang nantinya pasti kalau misalnya kita yakin akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, potensi-potensi kekuasaan mengubah karakter itu bisa selalu terjadi. Maka kita ingatkan pada semua orang, siapapun itu yang berhubungan dengan kekuasaan, kita harus terus mawas diri, eling lan waspada. Terima kasih. Ya, ini kan pemilu belum mulai tahapan masa kampanye. Memang dalam tahapan-tahapan lain memang sudah dimulai dari pendaftaran, penetapan nomor urut, penetapan calon dan seterusnya. Tapi pemilu kampanye ini belum dimulai. Nah, kita percaya bahwa cara memenangkan pemilu itu adalah dengan terus turun ke bawah, membersamai masyarakat, mendengarkan suara masyarakat, mengekspresikannya melalui kemudian political will, kebijakan politik, best practice melalui rekam jejak, track record yang ditampilkan dan disosialisasikan dalam bentuk gagasan, visi misi, program, dan seterusnya. Itu yang kita percaya akan dapat memenangkan pemilu. Maka sekali lagi, kita tidak ingin menang survei. Yang kita inginkan adalah menang pemilu agar kemudian kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.